Kisah saksofon kesayangan. Afik adalah seorang pemain saksofon yang sangat mahir. Sehari-harinya perjaka muda berusia 25 tahun ini memainkan saksofon di kafe-kafe, pub, dan klub jazz di Jakarta. Dan kemana-mana dia selalu tampil dengan ditemani mobil VW kodok tuanya yang antik. Hampir setiap malam, Afik selalu membawa VW kodoknya tersebut. Berikut dengan membawa saksofon kesayangannya yang menjadi penopang nafkah hidupnya. Afik adalah seorang yang sangat modern. Pandangan hidupnya sangatlah harus masuk akal. Segala hal-hal mistik yang tidak rasional tidak akan bisa menembus otaknya. Dia bakalan tertawa atau mengalihkan pembicaraan bila ada orang yang cerita tentang hal-hal mistik, dukun-dukun, paranormal, dan sebagainya. Kalau kawan-kawannya sedang membicarakan hal gaib, dia akan walk out alias ngeloyor ke ruang yang lain. Musik dan saksofon adalah hidupnya. Sehari-hari dia hanya memperdalam dan memainkan alat musik kesayangannya itu. Saksofon adalah alat tiup kesayangannya. Jadwal yang mulai lumayan padat membuat hidupnya tercukupi. Tapi tabungannya masih saja sedikit. Afik adalah anak tertua yang harus menghidupi kedua adiknya yang masih sekolah SMA dan lulusan SMA. Sementara ibunya sudah menjadi janda dan tinggal di Bandung bersama adik-adiknya Afik. Ya mungkin karena dia menjadi tulang punggung keluarga, Afik menyerahkan sebagian besar hasil keringatnya untuk keluarganya. Saat ini Afik baru saja mengirim uang berjuta-juta untuk biaya masuk sekolah perguruan tinggi adiknya. Sehingga Afik hanya mengantongi uang sekedarnya untuk makan dan ongkos saja. Afik pikir ya besok lusa juga dia akan tampil lagi dan mendapatkan bayaran. Kini dia masih kos di sebuah rumah tua yang pemilik kosnya membolehkan dia berlatih meniup saksofonnya setiap saat. Rumah kos itu sepi, hanya dia dengan pemilik rumah seorang wanita yang sudah sepuh, namun tempatnya strategis. Afik bisa latihan seenaknya. Meski suara saksofon itu kan sangat keras. Karena rumah kosnya itu sendiri luas dan sepi. Tapi ini bukan tentang rumah kosnya ya. Suatu pagi Afik menjalankan VW kodoknya ke arah Jakarta Convention Center alias JCC. Karena Afik harus mengikuti latihan dengan kelompok orkestra yang akan tampil nanti malam. Latihan direncanakan siang hari, namun Afik sengaja berangkat pagi karena dia sudah janji dengan teman-temannya untuk sarapan bareng di lokasi dekat dengan JCC. Afik memarkirkan mobilnya di depan halaman kafe yang masih sepi itu. Hatinya ragu. Apakah saksofonnya harus dibawa masuk atau dibiarkan saja dalam mobil? Ya akhirnya Afik putuskan saja untuk membiarkan alat musik kesayangannya itu tersimpan di dalam mobil. Setelah yakin pintu mobil semua tertutup dan terkunci, Afik menuju ke kafe tempat teman-temannya sudah menunggu untuk sarapan bersama. Kehadiran teman-temannya di kafe sambil sarapan membuat Afik betah berlama-lama di sana. Tetapi karena sudah lama juga Afik tidak ngobrol santai dengan teman-teman sesama musisi di sebuah kafe tempat makan seperti ini, jadi tidak terasa pagi sudah beranjak siang. Afik segera meminta diri pada teman-temannya untuk pergi ke JCC. Namun, apa yang Afik alami saat itu membuat dengkul Afik lemas dan menyesal bukan main. Afik mendapati kaca mobil VW kodok kesayangannya ini telah pecah. Serpihan berserakan
di tempat parkir dan jok mobilnya. Tetapi yang paling membuat Afik terguncang adalah saksofon kesayangannya telah raib dari mobilnya. Sungguh mimpi yang sangat buruk bagi Afik, karena saksofon itu sangat mahal harganya. Terlebih lagi saksofon itu adalah saksofon yang sangat Afik sayangi. Paniknya bukan main Afik. Kesana kemari Afik mencari-cari keberadaan saksofonnya. Ke pusat penjualan loakan sampai ke tempat penjualan alat musik second sudah Afik telusuri. Lapor ke aparat kepolisian sudah Afik lakukan juga. Namun usaha yang sudah Afik tempuh selama ini tidak membuahkan hasil. Setiap hari Afik sedih membayangkannya. Lebih sedih lagi, Afik membatalkan penampilannya di berbagai tempat. Bahkan menolak untuk tampil di luar daerah, seperti di Bali, di Batam. Tapi juga Afik belum mampu untuk membeli saksofon yang baru. Afik telah menghabiskan tabungannya untuk biaya masuk kuliah adiknya. Kini Afik mulai ingin meminjam uang pada teman-temannya untuk membeli saksofon yang baru. Hati Afik baru mulai tergerak. Tapi uang sebanyak itu tidak mudah untuk didapat. Teman-temannya juga menjanjikan namun tidak memberikan. Cuman ngomong doang. Fik, gimana saksofon kamu? Udah ketemu belum? Yadi, sahabat Afik, bertanya untuk kesekian kalinya. Afik hanya menggeleng lesu. Setiap hari Afik selalu lesu. Karena dengan raibnya saksofon itu, tabungan Afik kian hari kian tipis. Untuk makan dan hidup di Jakarta, Afik sudah sangat mepet. Hemat banget. Setiap hari dia luntang-lantung berusaha cari pinjaman untuk dapat membeli lagi saksofon yang baru. Namun tidak berhasil juga. Fik, gue ada jalan nih. Tapi mungkin lu gak bakalan suka dengan usulan gue nih. Yadi bicara dengan Afik. Lu usul apa sih? Tanya Afik. Ya supaya lu bisa nemu saksofon lu lagi. Tukas Yadi. Apapun jalan lu yang usulin ya. Gue bakalan jalanin deh. Demi saksofon gue bisa balik lagi ya. Beneran nih. Tutur Afik. Ngegas. Bener nih? Tanya Yadi. Afik mengenyitkan keningnya. Tapi mengancungkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Tanda yakin sekali. Gini nih. Di puncak Cipanas Cianjur ada villa tua peninggalan zaman Belanda. Itu villa memang udah jarang didatengin pemiliknya karena yang punya sudah tinggal di luar negeri. Tetapi penjaga villa itu memanfaatkan villa itu untuk keperluan lain, kata Yadi. Afik bingung. Gak tahu ini, gak paham apa maksudnya perkataan Yadi. Di villa itu ada jin yang bisa menunjukkan tempat barang-barang yang hilang, kata Yadi. Oh no Yadi no. Aduh, lu jangan usul gitu udah no. Mana gue percaya dengan hal begitu Yadi, udah dah. Afik segera bereaksi keras sambil menggelengkan kepala dengan cepat. Gue udah jangka lu pasti nolak usul gue nih. Tapi nama usaha kan apa salahnya gue jalanin? Yadi segera beranjak pergi. Tetapi dengan cepat tangan Afik mencengkram jaket Yadi dan termenung sejenak. Paan, antar gue ke sana Yad, pinta Afik. Singkatnya, malam itu juga Yadi dan Afik berangkat ke arah Jagorawi untuk terus lanjut ke arah puncak. Berbekal alamat yang samar-samar dari teman Yadi yang pernah datang ke villa itu. Mereka berdua bertanya ke sana, ke sini mencari alamat villa tersebut. Sampai akhirnya Afik berhasil memampirkan mobilnya di depan villa yang kelihatannya sangat suram dan menyeramkan. Keadaan villa itu sungguh kusam.
Cat dinding dan jendelanya sudah retak-retak dan mengelupas. Tetapi ciri arsitek rumah Belanda kuno masih terlihat jelas. Halamannya hanya ditumbuhi rumput yang lumayan dipangkas rapi. Namun hanya lampu kecil saja yang menyala di teras rumah bungalow itu. Seseorang tiba-tiba menyapa Afik dan Yadi yang sedang berdiri di depan villa tersebut. Orang itu muncul dari belakang mobil. Seorang penjaga villa yang umurnya kira-kira 60 tahun lah, dengan jaket tebal dan topi kupluknya, menyapa dengan ramah. "Ada perlu apa ya, Cep?" tanya bapak itu. Dengan gelagapan dan saling pandang, Yadi dan Afik berusaha menerangkan maksud kedatangannya pada bapak penjaga villa itu. "Begini Pak, ini teman saya ini kehilangan barang." Yadi mulai berbicara. Namun si bapak tadi langsung seperti paham dan mengajak Afik untuk masuk ke dalam villa. Di luar dugaan, ternyata Yadi dilarang masuk ke dalam. Yadi diminta untuk diam saja di dalam mobil karena kata bapak itu hanya yang punya masalah yang boleh masuk. "Nama bapak siapa?" tanya Afik. "Saya Murta, Cep," katanya sambil menyalakan lampu senter. Klik, klik, cekrek. Kunci pintu villa dibuka. Afik masuk ke dalam villa tersebut mengikuti Pak Murta. Di luar dugaan, villa itu ternyata sangat sedikit perabotannya. Hanya ada kursi kuno dan lemari besar. Selanjutnya kosong melompong. Pak Murta mempersilakan Afik untuk duduk di atas tikar di ruang tengah yang luas dan kosong. Tikar plastik yang kumal dan robek-robek. Tanpa membuka sepatu, Afik langsung duduk di situ. Hatinya bertanya-tanya, ngapain ini? Afik langsung merasa seperti sia-sia datang di sini. Karena tidak ada satupun tanda-tanda bahwa ada petunjuk perihal saksofon yang hilang. Agak kesal juga Afik menanti saat-saat berikutnya. Saat melihat Pak Murta sedang membakar kemenyan sekitar 3 meter di hadapannya, Afik mulai mengerti. Tapi bingung juga, apa gerangan yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan Pak Murta berikutnya. Sekilas, Afik merasa mungkin Yadi sedang mengerjainya nih. Sialan si Yadi nih. Ngerjain kali ya dia. Pak Murta membakar kemenyan dan meniup-niup asap kemenyan yang semakin mengepul di hadapannya. Setelah itu Pak Murta menghampiri Afik, meminta Afik untuk duduk tenang, sopan sambil bersila. Pak Murta mundur sedikit, mendekati asap dupa kemenyan itu. Asap itu semakin besar, dan membesar. Berwarna putih mengepul-ngepul ke atas langit-langit. Tiba-tiba, asap putih itu berubah menjadi berwarna kelabu. Kemudian asapnya semakin padat memenuhi ruangan itu. Setelah itu, ajaibnya, asap itu membentuk sesuatu. Alif bengong, melongo dibuatnya. Asap itu bergerak seperti ada yang mengatur dan seperti membentuk tubuh manusia yang sangat besar. Sedikit demi sedikit, asap itu tersingkap dan di depannya Afik terlihat ada sosok manusia yang bertubuh besar.
mungkin 2 kali lebih besar dari ukuran manusia biasa. Dia duduk bersila membelakangi Afik, memakai baju putih dan rambutnya panjang. Afik heran bukan main. Dari mana asalnya orang tersebut sampai tiba-tiba duduk di depannya memakai baju putih seperti jubah. Makhluk itu duduk membelakangi Afik. Afik tidak dapat melihat wajahnya, hanya rambutnya yang hitam keputih-putihan dan panjang terlihat bergerai-gerai ke belakang. Afik agak memundurkan tubuhnya sedikit. Wajahnya tegang dan tubuhnya mendadak dingin seperti tersiram air es. Dia tidak menyangka dapat melihat makhluk yang hanya ada di dalam dongeng-dongeng yang sering dia tertawakan bila teman-temannya cerita. Pamurta lalu mendehem. Mendekat pada makhluk itu dan berbisik-bisik. Pamurta lalu mundur mendekati Afik. "Mangga Cep, kalau mau bicara mah sekarang aja. Kalingitan barang naon, sok bilang sekarang." Afik membisu seketika. Nalarnya hancur. Prinsip hidupnya untuk tidak percaya terhadap hal-hal gaib hancur sudah malam itu. Jiwanya terguncang hebat. Egonya ditantang hebat. Afik bergeming beberapa saat, membuat Pamurta kembali bertanya kepada Afik. Cep, ayo ngomong sekarang. Jangan buang-buang waktu atuh." Pamurta bicara agak tegas. Afik masih diam saja. Mulutnya tidak bisa dia buka. Bingung dan gelisah, campur aduk saat itu. Afik hanya bisa mematung. Aku ini orang yang sangat berpandangan modern. Mengapa memilih untuk berhubungan dengan makhluk yang sering aku tertawakan keberadaannya? Sekarang aku berhadapan dengan dunia lain itu. Dan aku harus percaya bahwa ini bukan sekedar halusinasi atau rekayasa penjaga villa sialan. Pak Murta sudah mulai kelihatan jengkel nih. Dia beranjak untuk mendekati Afik. Namun suara menggelegar keluar dari tubuh jin yang duduk membelakangi Afik itu. "Murta, katakan pada anak muda itu, bila tidak percaya kemampuanku, segera pergi dari sini sebelum aku marah dan dia menyesal." Jin itu bicara dengan berat dan menggetarkan hati Afik. Pak Murta mengangguk ketakutan, lalu memandang Afik sambil memberi kode untuk pergi dari sini. Tangannya seperti mengusir dengan keras. Afik dengan tergesa-gesa berdiri dan mundur sempoyongan menjauh dari ruangan tengah dengan gemetar. Agak berlari kecil Afik menuju pintu villa yang luas itu. Anak muda! Jin itu masih memanggil Afik. Afik terhenti sesaat. "Besok alat musik tiup yang engkau cari akan segera kau dapatkan." Afik ketakutan mendengarkan suaranya. Di depan pintu villa itu suara jin itu menggelegar sampai ke telinganya. Menambah lunglainya tubuh Afik. Namun Afik tidak mempedulikan. Kakinya berusaha melawan lemas ototnya untuk berlari kecil menuju mobil yang parkir di depan villa.
Afik tidak segera menjawab pertanyaan Yadi yang bertubi-tubi di dalam mobil. Afik hanya ingin segera pergi dari situ menuju tempat kosnya di Jakarta. Di dalam mobil Afik hanya diam membisu membuat Yadi kesal dan kecewa. Karena tidak dapat mendengar cerita yang seru untuk didengar oleh Yadi. Namun Yadi lama-kelamaan juga mencoba paham dan turut diam membisu juga. Jam 12 siang keesokan harinya, Afik belum juga bangun. Dia kecapean dan pasti juga badannya lemas. Tubuhnya teramat sangat lelah, terutama pikirannya. Seperti sudah dicuci bilas dengan peristiwa yang mengherankan tadi malam. Di atas ranjang singlenya itu sayup-sayup. Dari mata yang dipincingkannya, Afik melihat sosok putih mendatanginya. Sosok itu masuk ke dalam kamarnya, mengendap-endap mendekati Afik. Afik masih belum sadar sepenuhnya karena tubuhnya terlalu lelah untuk bangun. Tapi sosok itu mendekat dan wajahnya mendekat ke wajah Afik. Afik berusaha untuk melihat tapi matanya masih setengah tertutup. "Hey, wake up lazy boy." Sosok putih itu bicara sambil menggoyang-goyangkan badan Afik. Afik tersentak dan bangun dengan cepat. Steve? Oh, you? Kenapa kamu bisa sampai ke sini tanpa ngasih tahu aku? Afik berkata, suaranya parau. "Surprise!" Seru Steve, sepupu Afik dari London yang datang tiba-tiba, senyum-senyum nakal di hadapannya. Adik ibunya Afik bernama Biita memang menikah dengan bule asal Inggris. Dan Steve adalah anak sematawayang yang usianya hampir sebaya dengan Afik. Afik dan Steve tumbuh bersama dan bersahabat. Masa kecilnya kedua anak lelaki ini biangnya rusuh di keluarga. Kenakalannya sudah sangat terkenal. Namun saat remaja mereka harus berpisah karena Steve diboyong keluarganya ke London. Steve melempar bantal ke muka Afik sampai berseru, "Wake up man, aku baru mendarat tadi pagi di Jakarta. So aku mau tidur di sini sekarang. Ayo wake up. Itu airconnya tolong besarkan ya, Jakarta so hot right now." Rusuhnya Steve membuat Afik terpaksa bangun dan menuju toilet untuk membuang air kecil seperti biasaannya dia bangun pagi. Namun di toilet mata Afik terbelalak lebar. Afik terkejut mendengar suara saksofon berkumandang di dekatnya. Afik terlonjak sambil membenarkan posisi celananya. Segera dia keluar ruang toilet itu dan memburu suara itu. Tampak Steve sedang meniup sebuah saksofon yang sejenis dengan saksofon Afik yang hilang dicuri. Meskipun itu bukan milik Afik yang hilang itu, Afik kaget setengah mati. "Hey Afik, aku dapat saksofon di pasar second di London. Harganya murah, jadi aku beli ini untuk kamu. Mungkin ini lebih berguna buat kamu, so sekarang kamu punya saksofon 2 kan? Ini buat kamu." Steve bicara tulus sambil tertawa-tawa. Tanpa bicara apa-apa, Afik meraih saksofon itu sambil bilang, "Thanks Steve." Namun segera meletakkan kembali saksofon itu di atas ranjang. Afik teringat kata-kata jin itu tadi malam. Hari ini Afik akan mendapatkan alat tiup kembali. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.